Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahagia sekali bisa menyapa seluruh pemirsa channel YouTube Man Batam di episode kedua podcast BIS Malam, Bincang Inspirasi Madrasah Aliyah Negeri Batam. Bersama saya Rio Nur Iman dan seperti biasa saya ditemani oleh Lisa Puspita Dewi dari kelas 11 IPA 3. Alhamdulillah bersama kita sudah ada 3 tamu istimewa pada siang hari ini. Sebetulnya ada 4 Lisa. Ya, namun dari Ombudsman pada siang hari ini berhalangan hadir. Namun tidak masalah karena bersama kita sudah ada tamu-tamu yang sangat istimewa. Betul kan Lisa? Betul sekali Pak. Senang sekali ya rasanya hari ini kita bisa menerima tamu yang sangat istimewa. Kalau begitu mari kita sambut tamu kita bersama. Oke, yang pertama ada Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAG MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Dan yang kedua yaitu Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam, Ibu Dr. Anda Hajah Hairina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga yaitu Bapak Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri Batam, Bapak Dr. Andes Jasmar MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Rio, senang sekali rasanya kita hari ini bisa menyambut tamu-tamu yang sangat istimewa. Dan saya juga merasa tidak sabar lagi nih untuk berbincang dengan Bapak dan Ibu semua. Nah, kira-kira hari ini apa yang ingin kita bicarakan Pak Rio? Oke, baik Lisa, Alhamdulillah insya Allah kita akan membahas topik yang selalu hangat dan ramai setiap tahunnya. Dan bersama narasumber-narasumber yang istimewa ini, yaitu terkait topik penerimaan peserta didik baru atau PPDB, khususnya di Man Batam dan secara umumnya di madrasah. Baik Lisa, mungkin kita akan langsung saja kita berbincang dengan para narasumber yang istimewa pada siang hari ini. Oke, kalau gitu kita bisa tanyakan ke narasumber pertama kita yaitu Bapak Kemenak Bapak Zulkarnain. Apa pandangan Bapak terhadap PPDB madrasah yang khususnya terhadap PPDB Man Batam ya Pak? Kenapa ujian, kenapa dilaksanakan lebih awal dan kenapa juga harus ada seleksinya untuk masuk Man Batam? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu. Salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa channel YouTube Man Batam yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati ada Bu Khairina selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam, ada Ketua Komite dan adik sekalian para pemirsa. Madrasah Aliyah Negeri memang satu pendidikan yang tingkat menengah atas, ajaran tingkat menengah atas yang langsung dikelola oleh Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini ada beberapa tingkatan sekolah atau madrasah yang menjadi binaannya. Pertama adalah bahwa kita ada namanya tingkat RA, Radatul Atfal. Itu kalau disandingkan dengan sekolah adalah taman kanak-kanak. Ada Madrasah Ibtidaiyah, kalau biasa negeri disebut dengan MIN, sejajar dengan SD. Ada MTS, kalau negeri MTSN, sejajar dengan SMP. Ada MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Ada MAS, Madrasah Aliyah Swasta. Ini sejajar dengan SMA dan SMK. Namun di situ ada yang khusus di Madrasah Aliyah ini, ada namanya kejuruan, tersebut MAN PK, dan kita di MAN ini sudah mendapatkan SK dari Dirjen Pendis untuk menyelenggarakan pada tahun ini. Maka pelaksanaan PPDB di MAN dan di madrasah pada umumnya tentu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, mekanisme itu salah satunya ada juknis yang petunjuk yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama bagaimana tata cara menerima peserta didik baru. Nah, Kementerian Agama dengan juknis ini tentu memantau bagaimana animo masyarakat. Dari tahun ke tahun kita terus melakukan evaluasi. Ternyata animo masyarakat dari tahun ke tahun itu makin meningkat. Artinya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah itu semakin tinggi.
maka kita juga berpacu dengan penyiapan sarana dan prasarana. Baik itu penyediaan ruang kelas baru, termasuk juga kesiapan dengan tenaga pendidiknya, artinya para guru. Ini juga kita terus menyiapkan. Nah, maka dari hasil evaluasi dari tahun ke tahun dan kita terus menyiapkan infrastruktur di madrasah itu sendiri, maka kita juga tidak tabu dengan yang namanya kualitas. Jadi kita bukan hanya mengarah kepada kuantitas, tapi hari ini kita bicara kualitas. Nah, orang sering mengatakan kenapa sih susah masuk sekolah agama gitu. Saya sering katakan masuk sekolah agama itu nggak susah. Gimana orang mau sekolah agama tuh gitu, masuk aja susah. Saya katakan tidak susah. Cuma kita punya madrasah terbatas. Tidak ada yang susah sebenarnya. Jadi masyarakat juga pemirsa sekalian, tidak ada yang susah. Tapi kita punya madrasah itu terbatas. Nah, keterbatasan inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Di Batam ini cuma ada 3. Yang salahnya negeri. 1 Man Batam, 2 Man IC. Man IC skalanya nasional. 1 lagi MA USB, Man filial. Kalau yang kategori negeri. Maka dengan sedikitnya madrasah ini, tentu kami juga mempunyai daya tampung yang terbatas. Nah, berbicara tentang daya tampung yang terbatas, tentu kita harus seleksi. Iya kan? Nah, orang kan bertanya, gimana sih Pak Jol yang diterima 300 berapa? 70 Bu ya? 360. 360. Ya kita 36 siswa satu rombel. Kita cuma ada tersedia 10 rombel. Yang mendaftar 1000 lebih. Nah, bahasanya mungkin nggak kita terima semua, kan tidak? Nah, ketika tidak mungkin kita terima semua, tentu ada tata cara yang diatur. Salah satu apa? Seleksi. Ini harus kita pahami. Masyarakat juga harus memahami itu. Bukan sulit saya katakan masuk madrasah. Tapi madrasah juga punya tata cara penerimaannya itu. Jadi ada mungkin yang tidak lulus seleksi, ya mohon maaf, bisa mencari madrasah swasta kalau mau bertahan di madrasah. Ya kan gitu. Kita punya madrasah swasta juga. Jangan memaksakan sehingga dalam tanda kutip, mohon maaf, kadang-kadang memunculkan fitnah. Ini ada apa, permainan apa, gitu loh. Ini sih biasa sih, saya melihatnya sesuatu yang lumrah ya, yang biasa ya. Harus ada titipan. Iya, itu satu yang lumrah ya, karena keinginan orang ya, Tapi juga saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan ini, tentu kita punya tata cara. Tata cara itu adalah seleksi. Nah, seleksi itu sudah kita sepakati, bentuk-bentuk seleksinya itu teknis nanti akan dijelaskan. Sehingga begitu seleksi kan keluarlah ya kan kategori yang baik dan terbaik gitu ya. Karena kita dengar ada yang prestasi gitu ya, ada yang reguler. Nah, yang prestasi ini kan yang terbaik nih, yang the best gitu ya. Nah, dari bawah itu ada reguler. Reguler ini juga kita seleksi juga yang baik gitu. Arti yang baik dalam arti kata bukan perilaku, tapi ada secara akademik ya, kemampuan, nilai, semua itu kan menjadi ukuran. Jadi, nah ya ketika itu menjadi ukuran, maka masyarakat juga harus ngerti gitu loh. Masyarakat juga harus paham bahwa tidak semua bisa kita tampung di mana. Nah, harapan kita seperti itu. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ketika melakukan itu semua, tentu batasan-batasan itu juga harus kita perjelas. Nah, saya kira itu sementara dari saya. Baik. Jadi sudah jelas ya saya terkait PPDB ini, daya tampung dan juga animo masyarakat yang tinggi ini tidak sebanding Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya kepada Ibu Kepala Bu, terkait tadi disampaikan animo masyarakat yang tinggi dan juga daya tampung yang terbatas. Sebetulnya agar masyarakat tahu nih Bu ya, pemirsa semua di rumah ataupun dimanapun berada, kuota penerimaan PPDB tahun ini itu berapa Bu? Dan juga proses seleksinya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Rio dan Nisa. Yang terhormat Bapak Kemenak, Bapak Ketua Komite, mungkin ada sedikit saya alas di awal kenapa kok madrasah duluan daripada Kemendikbud.
Nah, kita tetap berpedoman ke Juknis sama dengan kuota kita ke Juknis PPDB kita untuk tahun 2023. Oh, sudah ada dasarnya ya, Bu, Sudah ya? ada dasarnya. Untuk yang unggulan, nah, berasrama kita sudah boleh mulai Maret. Nah, kita yang mana unggulan di sini? Kemrit, Manpeka yang berasrama, sama undangan sama prestasi. Nah, untuk yang reguler kita di Mei. Nah, sesuai dengan Juknis, dan di Juknis juga dibunyikan 1 rombel 36. Jadi kita karena ada Kemrit unggulan itu 24 satu kelas, Kemrit unggulan juga 24 satu kelas, Manpeka. Nah, jadinya kita yang reguler ada kita 10 rombel. Nah, kali 36 360. Nah, ini pun sudah diperebutkan di awal yang prestasi sama undangan. Nah, sisanya di reguler kita ada proses seleksinya. Prosesnya di awal ada pendaftaran secara online. Seleksinya seperti apa? Nah, yang pertama rapor. Kemudian ada prestasi, silahkan diupload. Itu akan ada poin tersendiri. Ya, dia punya sertifikat apa dia mungkin hafiz, mungkin juara apapun, semua akan kita ada perhitungkan. Kemudian ada tesnya di psikotes dan tes akademik. Ada lagi seleksi ibadahnya. Kemudian ada lagi wawancara. Nah, apa Bu ibadah itu, mungkin masyarakat ada yang ya, jadi ibadahnya itu ada tes sholatnya, terus dia bacaan mengajinya, tajwidnya itu. Ya kalau gitu di mana yang bagus-bagus aja lah yang diterima. Nah, kita kan tetap mana memang ada yang udah apa nih. Orang tua tentu juga akan nuntut. Anaknya sudah bisa kok, dia tidak terseleksi. Makanya tentu kita harus hargai apa yang sudah mereka punya. Kemudian wawancara. Wawancara nih yang kita wawancara itu motivasi anak nih masuk mantu sebesar apa sih? Jangan nanti setelah di dalam kok ada hafalan ayat, nah baru down. Nah itu yang paling utama tuh kita motivasi dia. Oh saya masuk mani karena disuruh orang tua itu langsung. Walaupun tinggi akademiknya, tapi ketika ada di belakang seperti itu, nah mohon maaf, kita motivasi itu karena beban anak di sini, baik beban itu mata pelajaran lebih banyak dari SMA, ada lagi hafalan. Itu mungkin Pak Rio sementara untuk gambarannya untuk ada satu lagi seleksi. Ada tes fisik, cek fisik. Nah, bukan tes fisik. Cek fisik itu apakah disuruh lari? Bukan. Jadi apakah dia ada tato? Nah, itu yang kita ini anak ini jelas tak bisa. Terus yang perempuan tindiknya rupanya banyak, misalnya itu udah jelas tak bisa. Itu mungkin tambahan. Ya, terima kasih. Jadi setelah Bapak Kemenak dan Ibu Kepala, tentunya kita juga ingin berbincang dengan pihak komite nih Pak. Menurut Bapak sebagai ketua komite, peran yang dilakukan komite dalam pengawasan PPDB itu seperti apa ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kakan Kemenak Kota Batam yang sudah hadir bersama kita. Ada Ibu Kepala Sekolah, Pak Rio dan Lisa. Alhamdulillah kita dari tim komite yang sudah dipercaya untuk mensupport ya, mendukung program-program yang sudah dirancang, yang sudah diprogram oleh madrasah. Nah, untuk itu peran kita bagaimana semua aktivitas semua yang sudah dirancang ini bisa berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Dan kita tidak akan masuk ke urusan teknis, tapi kita bersama-sama bagaimana mengawal semua proses ini betul-betul sesuai dengan rule yang sudah disepakati. Nah, ini yang paling prinsip yang kita lakukan bersama dengan teman-teman di tim komite itu. Baik Pak, jadi tidak hanya sekedar formalitas ataupun hanya tanda tangan saja Pak ya, jadi memang turun langsung kita melihat, kita menyaksikan dan kita berkolaborasi secara bersama. Jadi Bapak pun kemarin ada juga Pak ya ketika proses seleksi memang mengontrol, kita melihat. Kita melihat dan di kita menyaksikan langsung. Dengan kata lain komite tidak lepas tangan, tapi tetap mengontrol dan mengawasi. Tapi yang merasa kita berbahagia masyarakat yang datang, yang animonya yang luar biasa.
pada saat kita berkeliling menyaksikan proses-proses itu, mereka tidak tahu bahwa yang hadir yang bersama Adalah mereka ketua itu komite. adalah ketua komitenya gitu. Memang Itu yang membuat kita bahagia itu. kamuflasenya tapi sangat berkontribusi positif ya Pak. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya kembali lagi ke Pak Kemenag Pak. Ya. Nah jadi kalau tadi peran dari komite Pak ya terhadap pengawasan dan kontrol PPDB pada tahun ini yang dilaksanakan oleh Man. Dari Kemenag sendiri Pak, peran pengawasannya boleh dijelaskan lebih detail terkait PPDB ini agar tidak ada yang melenceng ataupun yang tidak sesuai dengan koridor lah Pak. Jadi tentu Kementerian Agama dalam hal ini setelah memberikan juknis itu kita pantau ya. Jadi pengawasan pertama sebelum PPDB kita adakan pertemuan dulu. Jadi semua madrasah terutama yang negeri kita ingin tahu persiapannya seperti apa. Setelah persiapannya kita lihat oke, tinggal jalan ya proses. Dalam proses itu pun kita senantiasa memantau. Nah, salah satu pantauan yang kita lakukan adalah semua PPDB ini terkoneksi dengan aplikasi yang ada di Kemenag, yaitu aplikasi Madani yang sudah disiapkan oleh Kemenag, sehingga orang bisa pantau. Nah, ini umpamanya di MAN belum buka pendaftaran kita sudah tahu ini berapa kapasitasnya, berapa lomba yang terima, berapa siswa itu sudah tahu. Nah, setelah itu dalam proses ini pun kita terus melakukan pemantauan sehingga hal-hal yang di dalam juknis itu sudah dilaksanakan apa belum. Nah, setelah itu begitu diumumkan, nah ini kita juga backup. Tentu ada kalau udah siap pengumuman itu kan ada yang puas dan tidak puas. Nah, ini kita lakukan backup. Dengan backup tentunya bersama Ombudsman. Ombudsman kita ajak ini tidak lain adalah agar masyarakat tahu bahwa ini kita transparan. Nah, kita transparan. Jadi saya tentu selaku kepala kantor berterima kasih sekali kepada madrasah yang sudah melaksanakan ini sesuai juknis. Demikian pula dengan teman-teman di Ombudsman yang ikut memantau, ya, ikut memantau dari kegiatan PPDB kita ini, sehingga apapun yang kita lakukan itu masyarakat bisa akses. Dan ketika ada barangkali tanda kutip ketidakpuasan masyarakat, kita juga bisa jelaskan bahwa di mana sih persoalan mereka yang harus tidak puas, kita jelaskan. Kita sudah melakukan transparan dan beberapa tes yang disampaikan tadi sudah dilalui secara baik, gitu ya. Dan kita sekolah agama, gitu ya. Sekolah yang berbasis agama. Tentu nilai-nilai keagamaan menjadi sesuatu yang nomor satu, ya. Bukan berarti kita diskriminasi, tidak. Contoh ada yang tato titik banyak kita nggak terima. Ini bukan persoalan kita diskriminasi, tapi ini adalah membawa nama sekolah yang berciri khas agama. Betul. Nah itu loh, ini harus kita jaga, gitu. Harus berciri khas agamanya itu. Dan bukan hanya sekedar kita penanaman akademik, tapi bagaimana para siswa ini juga pemahaman agama. Maka kita ada kelas unggulan. Salah satunya itu yang dijelaskan tadi, ada kelas berasrama. Artinya ini sekolah agama punya ciri khas agama. Bagaimana anak-anak juga punya kemampuan di bidang agama secara baik. Khusus umpamanya yang siswa laki-laki, dia bisa khutbah, dia bisa menjadi imam, ya, pemahaman agamanya mendalam gitu. Inilah kelebihan. Mohon maaf ketika dibandingkan dengan sekolah, kelebihan kita di situ karena kita sekolah berciri khas agama. Maka potensi-potensi agama yang ada pada anak-anak ini kita bangkitkan terus gitu. Jadi dia begitu tamat sudah mampu jadi khatib gitu, mampu berceramah, mampu jadi imam dengan bacaan makhrajul huruf Al-Qur'annya yang baik. Nah, ini kita harapkan gitu. Nah, oh iya, jadi dia sudah mampu. Nah, ketika dia juga punya potensi akademik di bidang apa, ini juga kita poles gitu kan. Kita poles sehingga hal ini bisa kita lihat bagaimana prestasi-prestasi MAN yang sudah ditunjukkan baik itu skala nasional dalam ASM, dalam AIRES dan lain sebagainya. Nah, artinya potensi-potensi kita gali terus, ya. Dari sini kita gali terus. Makanya kita di Kementerian Agama tentunya sangat bahagia ya, bangga kita punya sekolah yang punya potensi yang bagus gitu. Nah, demikian pula ke depan kita dengan kejuruan ini, dengan merasa kejuruan, ini juga kita akan upayakan bagaimana benar-benar tafakufiddin, arahnya tafakufiddin, pemahaman agama yang mendalam. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa
melaksanakan kurikulum Al-Azhar Mesir gitu ya. Insyaallah. Iya kan? Di Al-Azhar Mesir gitu. Bagaimana MANPK lainnya yang di Indonesia gitu ya. Nah, ini harapan kita gitu. Jadi ke depan kita tidak boleh puas, tapi terus berupaya bagaimana meningkatkan kualitas. Nah, salah satunya adalah kita bisa kerjasama di luar negeri, kan keren, ya kan? Ya kan gitu. Kita nanti kerjasama umpamanya dengan Al-Azhar Mesir, kurikulum MANPK kita. Nah, satu jaminan ketika anak tamat dari sini bisa kuliah di sana tanpa tes. Satu thing. Dan yang kedua nanti guru-guru di sana yang baru-baru tamat bisa ngajarnya di sini gitu ya, bisa ngajarnya di sini. Jadi anak-anak kan akan merasa enak gitu ya ketika diajar langsung oleh orang-orang Arab gitu ya kan gitu. Lebih termotivasi. Dan kita juga berpikir mengembangkan madrasah. Salah satu contoh, saya ditantang hari ini gitu. Ditantang hari ini gimana di daerah kecamatan-kecamatan tidak ada madrasah gitu ya. Ayo kita buka oleh pemerintah daerah gitu ya. Seperti Pak Wali itu sering ngajak, ayo kita buka di Piayu salah satu umpamanya di Sungai Beduk gitu kan. Karena tingginya di masyarakat itu disadari benar oleh pemerintah daerah. Udah kami siapkan lahan, yuk Kementerian Agama bangun. Nah, ini juga kita upayakan ya, dengan membangun ini kan tentu tidak hanya sekedar fisik, tapi bagaimana dengan tenaga pengajarnya, bagaimana guru ini, ya, fasilitas semuanya akan kita siap. Insya Allah mohon doa masyarakat semuanya. Masya Allah sekali ya Pak. Ternyata emang Kemenak ini tidak langsung lepas tangan begitu. Oh iya, jelas, pasti. Kita lanjut kembali ke Ibu Kepala, yang dimana ini juga sangat penting ya untuk diketahui masyarakat sekitar, karena ada isu nih Bu, yang dimana katanya kalau mau masuk MAN itu harus ada backingan orang belakang. Itu gimana ya Bu? Orang belakang apa orang dalam? Kalau masuk MAN memang harus ada orang dalam. Kok nggak ada orang di dalam gimana bisa masuk? Berarti nggak bisa daftar, nggak ada orang di dalamnya gitu. Nah, boleh diluruskan ya. Iya, terima kasih Lisa. Kita memang punya podcast ini kan untuk klarifikasi juga. Makanya kita ini sekarang mengadakan menyapa pemirsa pencinta YouTube MAN Batam. Jadi itu kita boleh dilihat hasil tes seleksi kita seperti apa, ini titipan kah atau ini seperti apa. Kita dari awal berprinsip jangan ada yang dizalimi. Insya Allah tak harus ada orang titipan-titipan. Yang paling penting dia punya potensi, insya Allah akan masuk. Berarti sudah dipatahkan semua isu tersebut ya Bu ya. Baik. Kita boleh tanya juga kan, dipantau langsung kan. Kalau kita nanya Pak Kemenak ada jelas lah kata. Tapi Pak Komite kan yang selalu mengawasin seperti apa, kan beliau yang mewakili orang tua dan masyarakat. Alhamdulillah, berarti MAN Batam senantiasa menjaga integritas dan kualitasnya. Baik, Bapak dan Ibu narasumber, nampaknya kita akhiri untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya yang kedua. Kita kembali setelah yang berikut ini. Baik, kembali lagi bersama Bismillah, bincang inspirasi Madrasah Aliyah Negeri Batam. Ya Lisa, setelah tadi kita mendengar tanggapan yang sangat seru ya, yang sangat luar biasa, mengedukasi bagi masyarakat dan juga para pemirsa channel YouTube MAN Batam terkait PPDB di MAN Batam ini. Berikutnya tentu kita akan meminta juga klarifikasi dari Pak Ketua Komite nih Pak, terkait apakah ada biaya gitu yang dibebankan dalam proses PPDB MAN Batam tahun 2023 ini Pak. Terima kasih Pak Rio. Setahu kita dan kita juga sama-sama berada di dalam, bahwa untuk masuk ke MAN Batam melalui prosedur yang sudah ditentukan itu tidak ada pungutan biaya. Ya, semua persyaratan yang telah disepakati itu semua orang tua peserta calon peserta didik itu silakan mengupload. Nah, untuk setelah mereka diterima gitu ya, kemudian mereka mendaftar ulang, betul-betul mereka sudah menjadi peserta didik MAN, memang ada untuk pembiayaan seragam. Ya, tujuannya tidak lain agar pakaian dan kelihatan anak kita memang rapi dan sama enak gitu kelihatannya. Dan itu semuanya dikelola oleh koperasi kita. Jadi bukan komite yang mengelola, Pak ya? Koperasi yang mengelola. Baik. Karena itu badan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, ya silakan bergerak dan bersama dengan kita untuk memajukan. Alhamdulillah, berarti memang tidak ada biaya sumbangan pendidikan atau sebagainya gitu ya? Tidak ada. Sudah jelas ya berarti terkait hal ini. Baik, berikutnya mungkin kepada Pak Kemenak lagi Pak, berkenan mungkin Bapak memberikan penutup, kesimpulan ataupun harapan terhadap PPDB MAN Batam yang setiap tahun ini menjadi topik perbincangan hangat nih Pak. Ya, baik, makasih Lisa.
PPDB ini kan pasti harus dilakukan setiap tahun, karena ada regenerasi ya. Begitu ada yang tamat, ada yang masuk. Nah, kita terus melakukan evaluasi dari setiap kegiatan PPDB. Nah, disinilah kita melihat bagaimana animo masyarakat ya, dan juga bagaimana persiapan kita. Tentunya terus kita lakukan perbaikan di situ. Maka untuk itu harapannya ke depan akan semakin baik ya. Masyarakat makin memahami bahwa madrasah aliyah negeri ini adalah madrasah yang benar-benar dipersiapkan anak punya pemahaman akademik dan agama yang baik gitu ya. Dan itu harus melalui seleksi untuk masuk ke MAN ini. Sehingga masyarakat kalau mau persiapan, anak saya mau sekolah MAN tahun depan, silakan dipersiapkan. Dari sekarang ya Pak? Ya, dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama adalah akademiknya. Ya, kalau dia prestasinya bagus, tentu kita akan terima dong, gitu ya. Atau dia punya prestasi di bidang apa saja, bidang olahraga, di bidang agama mungkin tahfizul Quran, atau di bidang kemampuan lainnya, gitu kan. Ini kan menjadi sebuah pertimbangan kita dan nilai untuk kita terima. Makanya oleh karena itu para pemirsa sekalian, para orang tua yang ingin anaknya masuk ke MAN ya, saran saya persiapkan anak-anak. Jadi sekarang persiapkan. Jangan ujung-ujung begitu masuk gak ada persiapan kita dipaksa. Oh jangan dong gitu. Berat juga bagi kita gitu. Persiapkanlah gitu. Persiapkan dari awal. Kalau anak ada keinginan menyampaikan ke kita orang tua, saya mau belajar sekolah agama deh, mau pesantren atau MAN. MAN harus masuknya kayak gini. Persiapan tesnya ini kan Bapak Ibu semua pemirsa sudah tahu kan. Ya tinggal dipersiapkan. Nah, saya kira kalau dipersiapkan, nah ya insya Allah kita welcome lah dengan secara terbuka hari ini, secara sistem PPDB yang kita sudah sampaikan, tentu memberikan gambaran pada masyarakat secara baik. Nah untuk itu harapan saya juga kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada madrasah aliyah, untuk terus meningkatkan prestasi kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih, saya kira itu. Amin. Semoga tercapai ya Pak. Amin. Insya Allah. Dan selanjutnya dari Bu Kepala nih Bu, kan ada calon siswa yang sudah diterima ya Bu ya untuk PPDB tahun ini, dan juga ada yang gagal masuk. Nah, jadi pesan Ibu untuk calon siswa yang sudah diterima maupun yang belum bisa ataupun gagal masuk MAN Batam pada PPDB tahun ini Bu. Oke, terima kasih Pak Rio. Untuk calon siswa yang sudah terseleksi masuk MAN Batam, kita visi sekolah kita adalah membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul, berdaya saing dan sebagainya. Nah, mereka harus siap untuk ini. Nah, jadi kita membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah dulu di awal, dari beriman. Jadi dengan apa program, makanya di awal kita sudah membuat pernyataan pakai materi itu. Semoga para anak-anak sekalian itu paham kenapa itu yang kita sodorkan, harus siap dengan kurikulum, dengan mata pelajaran, mungkin hafalan. Kalau ada pembelajaran, pembentukan kegiatan ibadah yang lain, dia harus siap itu, dan unggul dan berdaya saing. Kita ingin madrasah ini kita udah selangkah lebih maju dari tahun ke tahun. Nah, harus siap untuk berkompetisi di madrasah, di skala kota, provinsi, nasional, bahkan internasional, global. Iya, dan mohon dukungan dari para orang tua tentunya. Nah, untuk siswa yang belum terseleksi melalui podcastnya MAN Batam ini, kami mohon maaf kepada orang tua dan para siswa, belum bisa memfasilitasi semua karena keterbatasan kami. Mudah-mudahan Ananda dapat diterima di tempat yang lebih baik dan bisa tercapai, dan harapan kami kepada orang tua, mudah-mudahan amanah bisa kami emban sesuai dengan harapan orang tua. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast kita ya Pak Rio. Betul sekali, nampaknya waktu tak terasa. Kita ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya nih untuk Bapak dan Ibu narasumber kita pada siang hari ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Betul sekali Pak Rio. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu untuk kesempatan selanjutnya. Akhir kata, saya Lisa Puspita Dewi dan saya Rio Nur Iman mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan apa Pak Rio? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel YouTube MAN Batam. Dan bukan cuma channel YouTube aja ya, soalnya MAN Batam punya media sosial yang lain. Ada Instagram, Twitter,
dan Facebook. Ya, betul sekali. Saya yang belum follow segera follow di @manbatam1 dan juga untuk Facebook di Man1Batam. Betul sekali Pak Rio. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.